konnichiwa. Minasan konnichiwa. 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 Hai. Ini baru sedih banget baru dikit ya yang datang. Tapi mudah-mudahan besok-besok ramai ya. Ini udah ada yang tahu saya belum? Soalnya tadi tuh ceritanya Rizka Sensei minta tolong sebelum kelas dimulai perkenalan dulu gitu katanya. Udah ada yang tahu belum ya? Belum, saya belum tahu. Oke, ya jadi hajimemashite, watashi wa Farah desu. Depok kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi saya Farah, saya saat ini posisinya tinggal di Depok. Saya pernah ke Jepang, pernah kerja di perusahaan Jepang juga, dan memang dulunya kuliah S1 di sastra Jepang. Kita di sini belajar bareng-barengnya minasang, meskipun saya sensei, tapi barangkali ada ilmu baru yang saya belum ketahuin, jadi di sini kita belajar bareng aja. Di sini nggak ada yang paling jago atau paling nggak, pokoknya kita semua sama belajar bareng-bareng ya minasang. Oke, saya izin stop video dulu karena lagi hujan deras, jadi saya off cam ya. Oke, hari ini kita belajar bab 2. Kemarin bab 1 belajar apa aja minasang? Ada yang mau cerita nggak? Belajar perkenalan. Belajar, oke, perkenalan. Terus belajar apa lagi? Kayak anata, watashi wa. Oke. Oke, kalau gitu karena kemarin bab 1 belajar perkenalan, jadi kepengen nih kenalan sama minasang. Izin panggil ya, coba Weli-sang, imasu ka? Hai. Ja, Weli-sang. Weli-sang desho? Weli-sang? Weli Shafril-sang? Weli Safril desu. Watashi wa Weli Safril desu. Hai, jiko shokai onegai shimasu. Coba perkenalan kayak yang tadi saya contohin. Oh, gitu ya. Nah, lupa lagi. Konnichiwa, minasang. Konnichiwa. Watashi wa Weli desu. Hai. Watashi wa Jakarta kara. Gitu ya. Jakarta kara. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Hai, ada yang ketinggalan nih kata kerjanya kayaknya. Hajimemashite. Watashi wa Weli desu. Hai. Jakarta kara. Ya, hai. Jakarta kara? Hai, Jakarta kara desu. Iya. Oh, soto. Ya, dikit lagi. Jakarta kara? Pakai kara. Jakarta kara. Hai. Kan Jakarta kah katanya? Hai, Jakarta kara kimashita. Coba catatannya dilengkapin lagi. Jakarta kara kimashita. Hai. Jakarta kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. もうこれからも私よろしくお願いします。じゃあ次、ガジーさんいますか？はい。じゃあ自己紹介お願いします。ウリさんも同じ。Coba perkenalan kayak yang tadi dilakuin sama Weli-sang. Watashi namae wa Gazi desu. Jakarta kara kimashita. Habis itu saya lupa, Bu. Hai. Hajimemashite itu dulu ya. Hajimemashite. Hajimemashiteっていうのはitu baru diucapkan ketika pertama kali, momen pertama kali ketemu. Biasanya kan kalau kenalan ya, nge-introduce diri kita ke orang lain, jangan lupa pakai hajimemashite. Mungkin kalau diterjemahin ke bahasa santai sehari-hari itu kayak halo gitu, hai gitu. Watashi wa gozi desho?
Saki. Gozi kan ya? Pronunciation-nya bener. Gozi? Gezi. Gazi? Gezi. Gezi. Ya. Watashi wa gezi desu. Atau watashi no namae wa gezi desu. Dua-duanya benar. Kalau watashi wa gezi desu itu berarti saya gezi. Tapi kalau watashi no namae wa gezi desu, nama saya Gezi. Terus tadi dari mana Gezi asalnya? Jakarta. Hai, Jakarta kara kimashita. Saya datang dari Jakarta. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu penting banget. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu jangan sampai ketinggalan. Oke? Oke. Coba diulang lagi dong, sekali lagi minta tolong boleh? Hajimemashite. Hai. Watashi no namae wa Gazi desu. Hai. Jakarta kara kimashita. Hai. Dozo onegai shimasu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku onegai shimasu. はい、どうぞよろしくお願いします。私のこれからお願いします。じゃあkita mulai bab 2 ya Minasang, yang lain langsung pada, gue nggak dipanggil. Tapi nanti Minasang bakal kepanggil, tenang aja. Kita mulai masuk bab 2 ya. Hari ini kita belajar kata tunjuk sama beberapa benda yang mungkin Minasang pernah denger misalnya pas nonton anime atau nonton drama atau mungkin baca manga atau komik. Start, kita mulai. Slide pertama. Tapi agak lama. Sebentar ya. Bikimasen? Kinai no? Ada perubahan kah di tempatnya Minasang? Enggak ada. Oke, materi hari ini baru muncul yaitu perbedaan, apa sih perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Jepang? Minasang harus tahu dulu karena ini basic. Tapi tenang aja, bakal disampaikan insya Allah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian ada pola gramatikal atau bumpo, dan terakhir latihan. Oke. Perbedaan pertama yang paling mencolok Minasang adalah pola DMMD. Apalagi ini apa Sensei? Baru pertama Sensei, udah tahu langsung nemu kayak gini. Mungkin Minasang pernah belajar bahasa Indonesia waktu SMP atau SMA. Saya sendiri dapetnya pas SMP sih sebenarnya. Perihal pola DM atau MD. Pola DM itu adalah diterangkan, menerangkan, sedangkan MD menerangkan, diterangkan. Salah satu bahasa yang menerapkan pola DM atau diterangkan menerangkan, of course, adalah bahasa Indonesia. Dan menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, atau yang biasa dikenal atau dipanggil, disebut dengan STA, biasa anak sastra nyebutnya lebih gampang STA sebenarnya. Jadi, pola DM diterangkan menerangkan itu adalah kata baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan. Pengertian ini nggak usah Minasang hafal atau juga ini nggak ditanya, tapi saya menyampaikan ini supaya Minasang nggak begitu kaget ketika nanti misalnya membuat kalimat atau conversation dengan orang Jepang, jadi balik-balik kalimatnya tuh udah enak gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau yang menggunakan pola diterangkan-nerangkan ini, contohnya buku biru. Maksudnya apa Sensei? Ini paling gampang sih contoh buku biru. Jadi yang apa sih? Kita sebut objeknya dulu, bendanya dulu disebut, baru complements atau pelengkap dari benda itu. Kita sebut bendanya dulu, buku. Baru deh lain-lainnya, misalnya buku bahasa Jepang, buku biru, buku matematika, buku sejarah, buku komik, buku novel, yang kayak gitu. Dosen universitas, atau gampangnya kayak pengajar universitas gitu ya. Sebut pekerjaannya dulu, baru complements atau pelengkapnya. Dosen universitas, dokter spesialis kesehatan jiwa misalnya, dokter bagian dalam, misalnya apa internal apa sih organ dalam misalnya kayak gitu. Payung mili, sebut dulu bendanya, baru complements atau pelengkapnya. Siapa nih yang punya payung baru disebut di belakang setelah kata payung. Payung mili misalnya, payung Farah, payung Fai, kayak gitu. Sedangkan pola MD atau menerangkan diterangkan justru complements-nya dulu yang disebut, baru bendanya. Contohnya dalam bahasa Jepang, aoi nohong. Dia sebut birunya dulu, biru buku jatuhnya, birunya dulu,
baru buku. Daigaku no sensei. Universitasnya dulu yang dia sebut, baru dosen. Miri sang no kasa. Payungnya disebut belakangan. Jadi mili payung. Bukan payung mili, tapi mili payung. Dan pola diterangkan ini nggak cuma di dalam bahasa Jepang aja, tapi tetangganya bahasa Korea itu juga menggunakan pola yang sama. Kemudian perbedaan kedua adalah SPO versus SOP apalagi. Kalau di bahasa Indonesia itu kan polanya SPO ya mungkin lebih gampang dikenal dengan SPOK. Tapi sebenarnya kata keterangan itu mau ditaruh di depan, ditaruh di tengah atau di akhir kalimat, it's okay. Namanya juga kata keterangan, nggak apa-apa. Setidak-tidaknya ada unsur SPO, subjek, predikat, sama objek. Contohnya Aulia Sang mendengarkan podcast, di mana Aulia Sang adalah subjek, mendengarkan adalah predikat, dan podcast adalah objeknya. Itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Jepang, jadinya kayak gini. Subjeknya adalah Aulia Sang, tetap sama. Podcast o kikimasu. Podcast wo kikimasu. Objek dulu yang disebut, baru predikatnya. Jadi ketuker di situ. Ibu baca koran. Dalam bahasa Jepang, tetap yang jadi subjek dan yang ada di depan adalah ibu. Tapi ibu tadi baca koran kan ya, korannya yang jadi objek, jadi ibu koran baca. Kayak gitu kalau dalam bahasa Jepang. Jadi hati-hati di sini. Dan ciri khas yang paling kelihatan banget adalah partikel. Ada nani-naniwa gitu, misalnya yang wa itu salah satu contoh partikel. Nah, sebenarnya fungsi partikel itu apa sih, Minasang? Untuk macam-macam, nunjukin waktu misalnya, nunjukin arah tempat misalnya, siapa yang jadi subjek misalnya, siapa yang jadi objek misalnya, dan lain-lain. Banyak banget fungsinya. Kalau nggak ada partikel, suatu kalimat nggak dapat tersusun dengan baik. Contohnya kayak ini. Kalau nggak ada wa, kalau nggak ada wo yang dicetak warna hitam ini, kalau nggak ada wa dan kalau nggak ada wo, kita bingung. Ini ngapain ya? Siapa yang jadi objek, predikatnya apa, si subjek ngapain, itu kita nggak tahu. Karena wa sama o-nya hilang. Beda sama bahasa Indonesia yang memang dia tidak memiliki partikel. Bahasa lain yang memiliki partikel itu adalah Korea dan juga Rusia. Untuk bahasa Jepang sendiri itu ada 15 partikel ya. Contohnya ya wa, kemudian ada no. Minasang mungkin udah belajar belum ya no? Contoh yang ada no-nya apa nih Minasang? Ada yang mau cerita dulu nggak? Coba bikin kalimat yang ada no-nya. Watashi no. Watashi no? Apa Faisal? Watashi no apa nih? Apa watashi no? Watashi no apa? Di bab 1 sebenarnya udah muncul loh. Waktu perkenalan. Ada loh partikel no. Coba Minasang ada yang tahu nggak? Ayo dong kalau yang ada yang tahu. Please. Open mic-nya. Indonesia no Jakarta kara kimashita. Itu Indonesia no Jakarta kara kimashita. Bisa. Atau yang di bab 1 apa nih waktu sesi perkenalan kan hajime mashite watashi wa Mira desu gitu. Apa ayo? Yes, bukan. Bukan, kita ngomongin partikel no. Kalau des kan Watashi no namae wa. ya, watashi no namae, betul. Atau misalnya kayak Indonesia Daigaku no Sensei, misalnya dosen di Universitas Indonesia, misalnya kayak gitu. BNI no Ginko Indes, misalnya. Watashi wa BNI no Ginko Indes. Jadi saya adalah karyawan bank di BNI, misalnya gitu. No ya di situ. Kemudian wo, sebenarnya Minasang belum masuk partikel wo, tapi udah di-spill di contoh yang tadi, Aulia Sang lagi dengerin podcast, ada partikel ni, ada partikel mo. Nah, kalau partikel mo di bab 1 tuh udah loh Minasang. Artinya apa sih fungsi dari partikel mo? Ada yang bisa jawab?
Contohnya gini. Fai sang wa gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Itu artinya apa ya? Adalah bukan? Kalau adalah jatuhnya wa. Fai sang wa gakusei desu. Berarti Fai adalah seorang pelajar. Watashi mo gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Mo. Apa ayo? Ayo minasang. Baru kemarin udah sama Rizka Sensei kan? Bab 1. Ayo minasang mau apa ayo? Ayo dong ada yang jawab. Hah? Sama. Juga ya lebih tepatnya. Juga. Faisang wa gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Jadi Faisang adalah seorang pelajar. Aku juga loh. Aku juga pelajar gitu. Jadi fungsi dari partikel mo adalah juga. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Jepang sebelum kita lanjut ke isi dari bab 2. Diulang lagi, Bu. Partikel itu gimana? Halo? Halo ya? Partikel itu apa bahasa Indonesia kata keterangan gitu ya? Wah, bukan, dia beda sama adverbia. Dia beda sama kata keterangan. Emang namanya partikel. Kalau dari kanjinya sih sebenarnya ini suatu alat bantu. Kesannya alat bantu. Karena kalau tidak ada partikel, kita buta. Kita nggak tahu ini mau bikin kalimat kayak apa. Contohnya kayak tadi. Contohnya bahasa Indonesia apa? Oriyasang. Kenapa? Partikel itu contoh bahasa Indonesia gimana kita? Aduh, kalau bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia tidak ada partikel. Seperti yang saya bilang, Menunjukkan waktu, menunjukkan arah gitu. Tempat. Di kita nggak ada partikel sih sayangnya. Di kita nggak ada partikel. Ini yang jadi challenge juga untuk pembelajar bahasa Jepang ya, untuk orang-orang Indonesia. Selain struggle harus ngafalin 3 jenis huruf, hiragana, katakana, kanji, ada kalanya orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang juga harus seenggaknya tahu partikel itu partikel apa makainya kapan, partikel ini dipakainya pas kapan. Itu emang salah satu challenge sih dalam bahasa Jepang. Dalam Karena bahasa di bahasa Jepang contohnya satunya kalimatnya gimana coba yang sederhana aja. Ini yang sudah saya contohkan. Dan Minasang juga sudah belajar sebenarnya. Watashi wa farah desu, itu partikel ada wa. Watashi wa farah desu. Wa itu adalah partikel. Di Jepang, bahasa Jepang, itu ada 15 partikel seingat saya ya. Mulai dari wa, ni, mo, e, o, de, kara, partikel. Nanti seiring berjalannya waktu, Minasang akan ketemu nih, kayak ngoleksi gitu. Oh, ada partikel baru nih, ada partikel baru. Oh, ini fungsinya ini, oh, ini fungsinya itu. Gitu. Seiring berjalannya waktu, nanti Minasang akan ketemu makin banyak partikel. Kata depan bahasa Indonesia kali ya? Imbuhan pun sebenarnya nggak sepadan sih sebenarnya sama partikel. Di Jakarta pakai di itu kan kata depan bahasa Indonesia, nggak sama gitu. Oh mungkin bisa ya. Kalau yang penting pesannya berterima dulu ya, bukan kira-kira seperti itu. Tapi secara linguistik pun sebenarnya imbuhan tidak sama dengan partikel sebenarnya. Tapi yang penting berterima dulu maksudnya gimana. Mirip-mirip, serupa tapi tidak sama. Oke, itu adalah partikel. Ada lagi Minasang yang mau tanya? Ya udah terima aja dulu nanti berjalan waktu. Berterima, maksudnya berterima itu dipahami. Berterima itu bahasa halus maksudnya. Bukan berarti nerima-nerima aja enggak. Yang penting kita belajar dulu dipahamin dulu. Itu bahasa halus sih berterima. Oke, kita lanjut ke bab 2 ya, Minasang. Hari ini kita belajar kata tunjuk, khusus untuk nunjuk barang. Kalau nunjuk lokasi atau keberadaan, itu akan dibahas di bab 3. Nanti kalau nggak salah bab 3 siapa ya? Oh, Bobby Sensei. Nanti yang bakal bahas bab 3. Oke, kita masuk ke pola gramatika. Pertama, ini apa? Standar ya. Nani wa
nan desu ka? Nan ini artinya apa minasang? Ada yang mau jawab? Yo, nan ini artinya apa minasang? Apa? Apa betul? Nannya apa? Apa? Betul, nan itu apa? Nan apa betul. Jadi kalau kira-kira ini apa? Nah, kata tunjuknya kan ada, kalau nggak salah ya ada 3 ya. Ada kore, ada sore, ada are. Oke. Kore itu ini, dekat pembicara. Coba ya, kita nyalain video. Bentar. Ini mas, ke batas. Kayaknya video, oke. Jadi misalnya gini, saya, kelihatan nggak sih apa yang saya pegang sekarang? Oke, ini, nih, saya ada kopi di tangan. Ya, nggak, ini bukan sponsor, saya nggak disponsorin oleh produk apapun, nggak di endorse apapun. Jadi ini ada kopi. Ketika saya bilang mau nunjuk barang ini kopi, saya menggunakan kore. Tapi minasang ketika nanya ke saya pakainya sore. Karena si kopi ini jauh dari jangkauan minasang. Ya iyalah saya kan gue pakai Zoom, bukan gitu maksudnya. Karena bendanya tidak nempel langsung di areanya minasang. Makanya ketika minasang nanya, mau nanya ini nih kopi, sensei itu kopi apa misalnya, sensei apaan nih? Sore wana desu ka? Tapi kalau seandainya minasang pengen nanya apa ya? Minasang pengen nanya, ini apaan sih? Lo tau gak sih ini apaan? Lo tau gak ini apaan? Ini apa? Makanya pakainya kore. Sedangkan kalau seandainya bendanya jauh dari kita berdua, dari saya selaku pembicara atau penutur, dan jauh juga dari minasang selaku lawan bicara atau mitra tutur, kita akan sama-sama menyebut are. Arewanan desu ka? Karena dua-dua dari kita tuh nggak ada yang megang objeknya, nggak ada yang megang bendanya, gitu. Makanya pakainya are. Jadi kenapa saya bilang kore itu ini dekat pembicara, maksudnya pembicara tuh megang langsung ada di sekitar dia, objeknya, barangnya. Sedangkan sore itu deket sih, tapi dia nggak megang. Sedangkan are itu yang jauh dari jangkauan baik itu pembicara maupun lawan bicara. Saya off lagi ya, soalnya di luar masih hujan deras. Ya. Ini masih ada aneh ini. Iya. Hah? Iya. Bukan stensilnya, nanti ada kopinya nanti nih. Nih. Kenapa kopinya, Pak? Oke, bisa kayak ini apa? Korewanan desu ka? Yang ditayangkan ini nanti ada anunya nggak? Ada hard kopinya nggak? Nanti ada siaran ulangnya juga. Oke. Oke, saya izin lanjut ya. Jadi kalau mau nanya, ini apa? Korewanan desu ka? Itu apa? Sorewanan desu ka? Kalau itu yang jauh, apa? Arewanan desu ka? Coba minasang. Mau nunjuk siapa ya? Penasaran sama minasang, soalnya kita baru pertama kali ketemu. Firtasang imasu ka? Firtasang, ada nggak? Baiklah, next kita pindah ke Mazaya-sang, imasu ka? Ya. Hai, coba baca ulang deh. Yang ini nih, ini apa, itu apa, itu apa. Coba dibaca ulang dong, boleh nggak? Baca ulang gimana? Ini apa, bahasa Jepangnya nih sebelahnya nih. Yang ada hiragana banyak sebelahnya. Sebelah kata ini apa tuh kan ada hiragana. Coba tolong dibaca boleh? Ini apa? Sebelahnya yang hiragana. Korewa. Nan desu ka? Oke, bawahnya boleh minta tolong dibaca? Itu apa? Tadi apa ya? Ketawa. Oke. Sore. Betul. Sorewa. Sorewa nan desu ka? Hai. Itu apa? Yang jauh. Arewa nan desu ka?
Betul. Korewa nandesu ka? Itu untuk ini berarti bendanya deket nih sama kita. Sorewa nandesu ka? Bendanya ada di lawan bicara. Jadi jauh, deket, antara deket jauh ya. Pokoknya bendanya ada di lawan bicara. Sedangkan arewa nandesu ka? Bendanya tuh literally bener-bener jauh, nggak dipegang sama kita, nggak dipegang juga sama lawan bicara. Makanya pakai are gitu. Kalau seandainya kita mau menjawab atas pertanyaan nani wa nandesu ka? Nani wa desu. Masih simple ya. Polanya masih simple sama kayak bab 1, nani wa nani desu. Misalnya tunjuk lagi tunjuk lagi dong. Boleh nggak ya? Ririn sangimasu ka? Hai Sensei. Hai Sumimasen. Wirinsa. Hai. Coba tolong dibaca dong. Ini adalah majalah. Sebelahnya kan ada huruf hiragana tuh. Coba dibaca. Tolong boleh. Gimana bacanya? Kita belum belajar kok cara bacanya. Udah ada kelas hiragana bukan? Ya, tapi belum diajarkan membaca bahasa Jepang ya. Kelas hiragana kayaknya Jumat deh. Ayo Oh, tadi udah ada ya yang bisa. sebelum. Oke. Belum ada kan, jadi makanya saya bingung kok. Suruh baca tapi kita belum diajarin. Oke, pelan-pelan yuk. Ini Udah pernah apa? sih dapet tuh itu ya sebelum mulai pembelajaran ya Sensei. Udah pernah dikasih sih kalau nggak salah di kelas. Belum ada. Ini baru kelas kedua, baru 2 kali belajar ini bab. Nggak tahu. Iya, tapi kalau nggak salah tanpa Zoom deh, Pak. Oke, coba dulu. Bisa nggak kira-kira dibaca? Yang itu ya, yang pojok kanan Sensei. Iya, ini kan ada tulisan. Ini adalah majalah. Sebelahnya itu kan ada huruf hiragana nih. Coba minta tolong dibaca bisa? Ini adalah majalah. Sebelahnya kan huruf hiragana. Kira-kira bisa nggak? Huruf hiragana, tapi kita belum diajarkan itu membaca huruf hiragananya itu. Oke, Minasang di sini ada yang udah bisa baca? Korewa. Korewa. Sashi. Itu bisa bener loh. Ya nggak 100% sih, tapi mendekati. Tapi bener loh. Itu ada teng-tengnya ya. Iya, bener betul. Oke. Korewa, apa tadi? Seneng banget. Apa? Jashi des. Hai, Korewa. Zashi. Z ya. Sa ketika dikasih teng-teng jadinya za. Oke. Sa dikasih teng-teng jadi za. Su dikasih teng-teng jadinya zu. Jadi deretan. Kalau dikasih teng-teng jadinya z. Oke. Iya. Tapi bener loh. Korewa. Ini Zashi ada di modul yang Jumat kemarin dikasih kalau nggak salah nih di PDF. Gak apa-apa. Ya. Ya Allah, seneng banget. Seneng banget. Terharu. Oke. Next ya, coba kita latihan. Gak apa-apa sambil contek. Sambil nyontek, gak apa-apa. Oke. Itu adalah payung. Sebelahnya bacanya gimana nih? Kita kan mulainya dari apa tuh? Apa? Dari Kamis kan? Korewa kasa desu. Betul. Sorewa kasa desu. Oh, seneng. Oke. Terakhir. Itu adalah pulpen. Oke, kalau ini sudah deh. Arewa. Hai. Nah, itu katakana ya. Gak apa-apa. Kalau mau skip gak apa-apa. Skip. Ya, desu. Oke. Itu bacanya peng ya, Minasan. Oh iya, Peng. Arewa peng. Des. Peng. Nanti kalau ada kelas katakana kita bakal ketemu dengan si P dan M. Oke. Itu cara menjawab pertanyaan korewa nan desu ka misalnya. Sorewa nan desu ka misalnya. Arewa nan desu ka. Korewa zashi desu. Ini adalah majalah. Nah, partikel wa untuk konteks ini artinya adalah. Ya, si wa ini adalah artinya. Kemudian sorewa kasa desu. Itu adalah payung. Kasa itu payung ya, Minasang.
Sedangkan terakhir itu adalah pulpen. Arewa pen desu. Jadi pen itu pulpen. Partikel wa di situ fungsinya adalah, artinya tuh adalah gitu. Makanya tadi saya menjawab, apakah imbuhan sama dengan partikel? Sebenarnya tidak. Karena ketika diterjemahin tanda kutip ya, partikel wa jadinya adalah. Dia bukan kayak di misalnya, di sekolah. Makanya saya hanya bisa berpesan di bahasa Indonesia karena tidak ada partikel, jadi itulah challenge-nya untuk orang Indonesia pembelajar bahasa Jepang. Salah satu challenge-nya adalah itu. Oke, kalau seandainya menyatakan bukan, itu bukan majalah, atau misalnya bukan, itu tuh bukan payung, atau bukan itu bukan pulpen, yang polanya jadinya kayak door, kayak gini. Nani wa, kata bendanya dewa arimaseng atau ja arimaseng. Mau pakai dewa arimaseng monggo, pakai ja arimaseng juga nggak apa-apa. Contohnya, ini bukan majalah. Bacanya coba. Ada yang mau coba baca lagi nggak? Nunjuk, pengen nunjuk deh. Gazi-san imasu ka? Iya. Yes. Oke, coba minta tolong dibacain dong. Sebelahnya kan ini bukan majalah. Nah, sebelah itu ada huruf hiragana deret gitu. Itu bacanya apa kalau boleh tahu? I. Cuman tahu beberapa huruf hiragana doang. It's okay. Kalau mau nyiapin contekan dulu boleh. Monggo. Udah siap contekannya belum? Belum siap. Oke. Mau ditungguin buat nyiapin contekan atau mau coba jawab aja? Yang lain aja deh, Bu. Enggak. Ayo harus belajar baca. Kita kalau seandainya keskip terus, aman terus, nanti hiragananya lupa-lupaan. Ayo, yaudah deh, yang bisa huruf yang bisa kebaca apa? Yang bisa dibaca apa? I, iya, a, k, Oke, ada A, betul. Di Apa? Nah itu en. Oh, eng. Oke, ada huruf A betul, ada huruf eng betul. Terus? Udah itu aja. Oke, Faisang, terima kasih ya Gazi-san. Faisang, imasu ka? Hai, imasu. Hai. Oh, mo ichido yonde kudasai. Sebelahnya ini bukan majalah itu apa? Sebelahnya ini bukan majalah yang mana? Yang itu loh, ada huruf hiragananya. Dewa. Oh, bukan. Kan yang kotak kursornya kelihatan nggak ya? Ini bukan majalah. Terus sebelahnya ini loh. Oh. Kore wa sawi. Ayo. Tadi udah disebut kalau nggak salah sama siapa ya? Ririn Sang bukan sih yang tadi? Ya Ririn Sang ya? Atau Ririn Sang mau coba lagi? Yang lain aja dulu. Nggak apa-apa, ayo. Ini kalau seandainya stuck gini nggak lanjut ke slide selanjutnya loh. Itu sama ya Korewa ini kan. Korewa. Tadi apa ya ja ya apa za? Sa teng itu za ya. Zasi. Zasi sa arimasen. Zashi ja arimasen. Oke, jadi kalau seandainya bukan majalah, itu zashi ja arimasen. Oke, selanjutnya zashi yang ja arimasen. Baik, kalau yang selanjutnya itu bukan payung. Sore wa kasa. Kasa ja arimasen. Betul. Sore wa kasa ja arimasen.
Terakhir, itu bukan pulpen. Bahasa Jepangnya? Are. Mm-mm. Are wa Heeh. pen. Peng. Ja arimasen. Ya, yang betul. Ya Allah, ih. Ya Allah, ih. Oh, seneng, terharu. Makasih Rinsang, makasih buat semuanya yang udah jawab. Arigato sensei. Jawabnya apa ya kalau makasih? Makasih arigatou gozaimasu. Jawabnya sama-sama gitu. Kalau mau jawaban textbook, do itashimashite. Oh, baik. Do itashimashite, coba ikutin deh. Do itashimashite, Rinsang, coba. Do itashimashite. Hai, do itashimashite. Itu kalau jawaban textbook ya, tapi kalau jawaban in reality, maksudnya percakapan sehari-hari cukup kayak iya zeng gitu. Enggak. Bukan apa-apa gitu, bisa kayak gitu. Kalau jawab in reality kayak gitu jawaban. Oke, kita lanjut ke latihan ya, Minasang. Ayo, Minasang, gambate. Kita ke latihan sekarang. Door. Oke, next. Kita ke latihan. Ini adalah tas. Kalau diterjemahin dalam bahasa Jepang jadinya apa ya, Minasang? Ada yang mau coba jawab? Hai. Willy-san, desu ka? Saya minta maaf sebelumnya Pak. Ini itu saya ingat saya ada pembelajarannya karena tanya itu mulai Jumat nanti. Ya. Jadi mungkin tadi saya sendiri kurang paham mengenai hiragana tadi. Hiragana tadi. Ya. Jadi mungkin sebelum ada kelas romaji aja. Oke, kalau emang mau pakai romaji, kira-kira Minasang mau pakai romaji untuk berapa lama? Kira kan belum ada hiragana gitu. Tapi setelah Jumat kemudian saya itu nanti satu-satu katanya gitu ya. Jadi tadi agak jadi bingung tadi ininya. Bentar ya. Contekan ada grup WA. Bentar. Sorry, suara tuh keputus-putus. Mungkin headsetnya atau speakernya. Tapi saya dengar saya sebagian intinya pada belum hafal hiragana kan. Jadi kalau bisa pakai romaji gitu kan. Nah, kalau betul. kayak gitu, Minasang sepakat mau pakai romaji berapa lama? Sampai udah hafal semua hiragana. Oke, kira-kira apakah semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menghafal? Dor. Maksudnya gini loh, Minasang. Oke, memang huruf hiragana belum dapat sepenuhnya ya gitu, dan kemampuan teman-teman Minasang di sini beragam. Mungkin ada yang udah hafal tapi malu-malu misalnya, atau yang berbelas sama sekali nggak hafal gitu. Tapi kenapa saya tetap menggunakan hiragana untuk pertemuan hari ini? Sebenarnya juga sudah berkoordinasi. Katanya kemampuannya sudah lumayan. Oke, saya berani pakai hiragana. Yang kedua, ada kalanya ketika kita belajar, kita harus mulai dari kebiasaan dulu. Kita emang buta huruf hiragana, gak ngerti. Gak tahu nih bacanya apa. Tapi kayak yang dicontohin sama Rinsang tadi, Rinsang jadi paham. Oh, itu zashi tulisannya kayak gini. Rinsang jadi itu suatu udah belajar bahasa Jepang sebelumnya. Oke. Kalau kayak gitu nanti kita diskusikan kembali ya, tapi untuk saat ini kita coba pelan-pelan pakai hiragana dulu. Oke, coba ya. Minasang coba. Ini adalah tas. Kira-kira menurut Minasang bahasa Jepangnya apa ya? Coba pakai pola tadi. Korewa kabang. Hai. Korewa kabang? Des. Betul. Korewa kabang des. Betul. Terus selanjutnya, ini bukan kartu nama. Ada yang tahu nggak ya kosakata kartu nama itu apa?
Nggak tahu. Oke, ada sih sebenarnya. Kartu nama itu Meiji ya. Meiji, udah tahu nih. Meiji. Jadi kalau ini bukan Meiji, jadinya gimana? Korewa Mm-mm. Meiji Dewa Arimasen. Betul. Korewa Meiji ja arimasen atau dewa arimasen. Selanjutnya, itu adalah mobil. Tahu nggak bahasa Jepangnya mobil apa, minasang? Enggak. Oke, mobil itu kuruma. Dicatat loh ya. Dicatat loh ya. Mobil itu kuruma. Oke. Jadi kalau seandainya itu adalah kuruma. Jadinya Sore wa kuruma desu. betul. Sodewa kuruma desu. Betul. Selanjutnya itu bukan kamus. Ayo kamus apa, minasang? Jisho. Betul. Jadi kalau itu bukan kamus, Sorewa Jiso Sorewa Dewa Jiso Arimasen. Dewa arimasen. hai, kore wa jisho ja arimasen atau jisho dewa arimasen. Jiso Dewa. Jiso Dewa. Itu adalah televisi. Tapi itunya jauh. Jadi nggak pakai kore lagi. Oke, betul. Arewa? Terebi. Betul, betul. Senang. Arewa, terebi? Dewa Terebi. Imas des. Dash. Betul, betul, betul. Arewa, terebi des. Betul. Terakhir ya, itu bukan radio. Radio bahasa Jepangnya apa, minasang? Radio. Betul, betul, betul. Radio. Ih, Saya nyontek ya ini ya, bukan pinter sih. Wah, loh emang belajar Di itu mana prosesnya harus contekannya gitu. ada di mana ya? Contekan kata bendanya. Terus deh belajar itu emang prosesnya kayak gitu dulu. Kita niru, terus habis itu nginget, baru dipraktekin. Itu basic sih kalau belajar kayak gitu. Jadi kalau di sini konteksnya nyontek, nggak apa-apa. Oke, radio. Jadi itu bukan radio. Arewa radio Mm-mm. ja des. Ja arimasen. Ja Betul. arimasen. Arewa radio ja arimasen. Betul. Atau dewa arimasen. Itu sama. Radio. Ja Oke. arimasen. Mau di screenshot dulu. Jadi inget jawaban kuliah. Radio. Foto dulu sensei, foto dulu. Oke, silakan. Sensei, Hai. nanti ini slide-nya dikasih di WA atau di WA? Seperti yang udah disebut sama Santanisang tadi, ada siaran ulangnya di YouTube. Jadi minasang kalau mau review lagi silakan mampir ke YouTube ya. Nanti YouTube-nya kayaknya insya Allah iya kok linknya bakal di-share sama Santanisang. Rutin kok habis kelas insya Allah langsung di share linknya. Lanjut, itu kan tadi dari pola bahasa Indonesia kita Jepangin. Sekarang kalau kebalikannya. Dor, kayak gini misalnya. Kore wa isu desu. Ini adalah kursi. Kursi itu isu ya. Isu itu kursi. Oke. Kalau gini, kore wa radio ja arimasen. Bahasa Indonesianya apa, minasang? Ini ada radio. Ini radio. Ini bukan radio. Bukan radio. Bukan ya, soalnya kata terakhirnya itu ja arimasen. Bukan des. Jadi negatif untuk ini bukan radio. Next, nah ini kata kayak ini harusnya ada sih. Sore wa enpitsu des. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Enpitsu. enpitsu, betul. Enpitsu apa? Ada yang tahu, minasang? Enpitsu. Pensil. Betul. Oh, Nyontek nembak. di mana? Habis Nggak tadi dicantum. ada pen pasti ada temennya deh. Iya, betul iya. Saya kalau bikin kalimat biasanya ya pasangan. Itu adalah pensil, Iya. betul. Betul. Aduh ya Allah senang banget. Selanjutnya, sodewa penjari waseng. Berarti bahasa Indonesianya? Itu Pulpen. bukan pulpen. Itu bukan pen. Itu bukan pulpen. Ya, Itu bukan pulpen. pulpen. Itu bukan pulpen. Benar ya, itu adalah pensil. Jadi itu bukan pulpen. Ya benar sih, nyambung. Oke, lanjut. Arewa kamera des. Berarti? Itu Itu kamera. kamera. Ya, itu adalah kamera. Itu adalah Terakhir, Adalah kamera. arewa
Sara, jadimasen. Apa Jadi, ya? Sara itu, enggak ini kosakata belum muncul. Sara itu piring. Sara itu piring. Sara itu piring. Jadi, Piring. Itu Ini bukan bukan piring. ya itu apa minasang? Itu bukan piring. Itu bukan piring. Betul. Sekarang kita lanjut ke pola gramatikal selanjutnya. Ini benda apa? Dia lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan kodewa hongdes misalnya gitu. Ini tuh buku. Tapi untuk pola grammar yang ini, yang kedua, kita lebih spesifik lagi. Untuk tujuannya lebih spesifik lagi untuk nanyain, misalnya ini tuh buku apa sih? Gitu. Kata tunjuk yang dipakai sama, masih kode soreare. Contohnya gini, baru aja disebut. Kodewa nan no hong desu ka? Ini buku apa? Kodewa ini kan, ini. Nan itu apa? Hong itu buku. Jadi ini tuh buku apa? Lebih spesifik kan nanyanya. Kita tahu itu buku, tapi buku apa? Gitu. Sorewa nan no zashi desu ka? Itu majalah apa? Kita tahu itu majalah yang dipegang sama teman kita misalnya, tapi itu majalah isinya tentang apa? Gitu. Itu kamera apa? Adewa nano kamera desu ka? Kita tahu yang teman kita tahu nih di rak depan kita itu ada kamera. Tapi kamera jenis apa? Makanya nanyanya adewa nano kamera desu ka? Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada yang nanya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita nanya nih, itu buku apa? Kodewa nano hong desu ka? Halo, saya mau nanya. Ya, Halo, iya, halo. iya, Saudara Sensei, iya. ini buat saya adalah khusus yang kedua, ya. Yang ditayangkan di screen ini seperti ini buku apa, terus di samping sudah ada bahasa tulisan Jepangnya. Itu kan bacanya kodewa ini, ya tadi saya udah lupa lagi. Yang saya ingat kita belum mungkin buat saya ya, belum diajarkan membaca huruf-huruf Jepang yang di sebelah kanan itu. Jadi membuat saya itu bingung. Kalau saya cuma mengingat para sensei bilang ini buku apa, kodewa nama desuka gitu, membuat saya itu seperti ya hal yang baru sekali gitu. Jadi belum pernah diajarkan cara membaca huruf-huruf Jepang di samping sebelah kanan itu. Terus itu saja. Oke. Kalau memang itu yang menjadi fokus, sekarang mungkin kita bisa abaikan dulu aja hiragananya untuk Bapak ya. Bapak cukup dengerin aja sambil pelan-pelan tuh diraba gitu loh. Korewa nan no hong desu ka? Jadi memang ini salah satu challenge juga sih belajar bahasa Jepang. Karena kan kalau kita nggak ngerti hurufnya, kita juga nggak tahu ya informasi yang bakal disampaikan itu kayak apa. Ya, Tapi betul, coba betul. diingat-ingat. Para sensei Iya. bisa saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi di grup itu kami sempat share ini tugas. Jadi supaya sekarang bisa nyambung, ini tolong tugasnya dibaca, dihafalin supaya pas belajar sekarang bisa mengikuti gitu. Baik. Atau Iya, di print out jadi bisa nyontek. Iya, Iya, karena Sensei, gini. yang 31 halaman itu kan PDF. Itu ada Iya, karena tugas-tugasnya gini. tuh hiragana. Karena gini, saya dapat info dari salah satu sensei juga, sebagian sudah kenal hiragana tapi belum terukur kemampuannya. Di situ saya oke, let's try it. Karena saya juga perlu tahu kemampuan minasang sejauh apa. Yang kedua, ya huruf hiragana, katakana, apalagi next nanti bakal ada kanji, itu memang 3 huruf yang bakal selalu ada dan pasti bakal dipakai dalam bahasa Jepang.
Yang kedua, saya lihat di Bash juga sudah ada filenya. Ya betul sih, saya setuju sama Santa Nisang. Udah ada dalam bentuk PDF itu ya. Dan salah satu sensei juga di tanggal 4 Oktober 2022 itu sudah memberikan screenshot huruf ya. Cara menulisnya seperti ini ya Minasang. Jangan lupa urutan tarikan garisnya harus diperhatikan. Itu jam 9:52. Sudah ada lembaran juga di jam 9:53. Panah merah adalah arah tarikan garisnya. Yuk dicoba latihan sambil mengingat-ingat hurufnya. Sir, Tapi halo. why not Sensei. why we don't try? Jadi mungkin bagi saya mungkin dan sebagian yang juga nol dulu untuk hiragana ini mungkin kita hanya listening aja gitu ya. Baik. Apa yang disampaikan seperti tadi kan kita juga kan belajar juga untuk kosakata di sini seperti misalnya buku itu ternyata hong gitu ya. Jadi kalau misalnya kita betul, iya saya paham. Hong itu apa? Saya Jadi paham. kan bingung gitu kan ya. Jadi makanya kita berarti kita ini kan dulu ya kita tidak bahas dulu ya gitu ya. Iya, hiragananya nggak usah difokusin karena saya juga percaya kalau seandainya kita fokus ke hiragananya, sensei tadi ngomong korewa nan, mana koreknya, mana yang wa, mana yang nan, itu gitu yang kita kan. bingung. Itu yang bingung kan. Iya saya paham. Makanya tadi pada saat di sesi yang awal-awal kan ada yang bilang juga kayak gini, ada yang menyampaikan hal serupa, iya kan? Iya. Saya bilang ya sudah listening saja dulu. Karena toh juga PPT-nya sudah kadung pakai hiragana itu yang pertama. Iya. Kalau saya ganti sudah tidak mungkin kan bukan? Setidaknya Minasang listening aja dulu. Oh ternyata buku itu bahasa Jepangnya Hong. Oh majalah itu artinya apa bahasa Jepangnya Zashi. Kalau seandainya bilang oh bukan itu bukan majalah, sorewa Zashi ja arimasen. Seenggaknya ingat dulu karena memang itu bagian dari belajar. Saya paham Minasang tidak semuanya bisa hiragana. Makanya tadi ketika saya tanya, mau sampai kapan hiragananya diganti romaji? Sampai semuanya selesai. Sampai bisa semuanya menghafal. Masalahnya kemampuan Minasang dalam menghafal itu apakah sama? Kan tidak. Sedangkan ini bab jalan terus. Makanya nanti kita akan diskusikan kembali jalan tengahnya bagaimana. Apakah kelas ini akan di-split jadi 2? Kalau yang mau romaji, kalau yang mau hiragana, atau bagaimana nanti akan dirundingkan kembali. Tapi untuk saat ini kita fokus ke materi dulu bagaimana Minasang. Oke, silakan Ibu. Oke. Ini nggak apa-apa ya, lanjut ya. Nggak apa-apa nih. Oke. Ini kalau seandainya para sensei galak, enggak. Emang saya kalau ngomong kayak gini, ya Allah, nyantai aja, saya nggak galak. Saya nggak galak. Nyantai aja, saya nggak galak. Emang ngomongnya kayak gini. Sedih banget. Oke, ini buku apa? Korewa nano hong desu ka? Gitu, jadi korewa nano hong desu ka? Udah mulai nih ya. Beda kalau tadi kan korewa nan desu ka? Korewa nan desu ka itu cuma nanyain ini apa? Itu apa? Sedangkan kalau korewa nano hong desu ka? Artinya ini tuh buku apa? Jadi nanyanya udah lebih spesifik. Ini buku apa? Gitu. Itu majalah apa? Korewa nanno zashi desu. Nanno zashi desu ka? Ya. Itu majalah apa? Nanno zashi. Kayak yang tadi dijelasin di bagian awal, itu kan ada pola diterangkan, menerangkan, diterangkan, masih ingat ya? Kalau di kita kan majalah apa, ketika di bahasa Jepang, dibalik apanya di depan, baru majalahnya. Nanno zashi. Kayak gitu. Sodewa nanno zashi desu ka? Yang terakhir, itu kamera apa? Adewa nanno kamera desu ka? Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Halo Ibu. Saya mau nanya sebentar. Kalau
bendanya itu lebih dari satu gitu ya, itu juga sama kare, sore, are juga, atau ada yang pluralnya gitu ya, Ibu? Coba contohin kalau bendanya banyak, kira-kira gimana kalimat bahasa Indonesianya? Misalnya kita, misalnya bukunya itu kan banyak gitu ya Bu ya, tetap aja dihitung are gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kan ada day, ada lainnya gitu kan, des gitu ya, dos gitu ya. Nah, kalau bahasa Jepang, kalau bendanya itu lebih dari satu, tetap pakai hanya kare, sore, are gitu aja ya. Jangan sebut kare, Pak, lapar. Jangan sebut kare, lapar. Kore, sore, are. Iya, kalau di bahasa Jepang dia tidak ada prinsip jamak. Untuk konteks ini ya, jadi kasarannya mau bendanya jamak, plural, dia tetap pakai kore. Kore wa no nohong, nanti yang ditanya yang akan menjawab, oh ini buku matematika, ini buku sejarah, ini buku geografi, ini buku fisika, baru dia yang akan menjawab. But still dia pakai kore sore are. Jadi walaupun ini tetap ini ya, tetap kore sore are ya. Betul, dia tidak ada bentuk plural. Plural formnya nggak ada dari kore sore are. Still kore sore are. Jangan sebut kare, lapar saya. Dari siang minum kopi doang. Oke, lanjut. Sampai sini kita lanjut ya ke slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini buku apa sih? Itu majalah apa sih? Itu kamera apa sih? Polanya seperti ini. Kata tunjuknya jangan lupa, partikelnya wa. Sorry sih guys, Mas. Oke. Salah ini belum diganti. Oke, kata tunjuknya, terus habis itu partikelnya wa, habis itu jenis bendanya, sorry. Itu belum diedit, habis itu partikelnya no, habis itu kata bendanya baru des. Misalnya gini, tadi kan ditanya, itu ini buku apa? Ini adalah buku bahasa Jepang. Jadi kore wa nihongo no hon des. Nihongo no hon. Buku bahasa Jepang. Kalau di bahasa Indonesia kan polanya buku bahasa Jepang. Bukunya dulu yang disebut, baru bahasa Jepangnya. Nah, kalau bahasa Jepang kebalik. Bahasa Jepangnya dulu yang disebut, si nihongo-nya dulu yang disebut, baru hong. Kore wa nihongo no hong des. Sorry, ini ada belum diedit ya. Itu adalah majalah olahraga. Sore wa olahraga sports no zashi des. K-nya diabaikan, belum diedit. Gitu. Sore wa sports no zashi des. Itu adalah kamera digital. Are wa digitalu no kamera des. Gitu. Jadi disebut dulu bendanya dijawab, oh ini buku bahasa Jepang, berarti nihongo no kore wa nihongo no hon des. Gitu. Nah, kalau seandainya bukan buku bahasa Jepang. Belum diedit juga ternyata. Sorry. Jadi kalau seandainya belum, itu bentukannya kore wa shigaimasu ka? Kok selatan error sih? Ya nih. Kore wa nihongo no hon ja arimasen. Bentuk negatifnya ja arimasen atau de wa arimasen. Ini bukan buku bahasa Jepang. Sore wa sports no zashi ja arimasen. Ini bukan majalah olahraga. Are wa digitalu no kamera ja arimasen. Ini bukan kamera digital. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada, lanjut ke latihan ya. Oke. Ini adalah majalah komputer. Coba bahasa Jepangnya kira-kira gimana? Ada yang mau coba jawab? Coba saya jawab ya. Pelan-pelan ya, Bu. Nggak apa-apa. Korewa. Jadi kan komputernya dulu dong ya yang di depan ya. Komputer ya. Betul. Komputer no zashi desu. Betul. Korewa komputer no zashi desu. Korewa komputer no
zashi. Zashi desu. Zashi desu, betul. Kore wa komputer no zashi desu, betul. Betul. Kalau memang ini pada belum ini hiragana nggak apa-apa, yang penting didengerin aja dulu. Oh, polanya kayak gini. Oh, ngomongnya kayak gini gitu. Nggak apa-apa. Oke, ini bukan majalah musik. Oke, musik belum dapat nih. Ada kata ongaku. Musik itu ongaku. Jadi, Ongaku. ongaku tulisannya ONGAKU. Ongaku. Tulisannya itu. Nah, kalau bukan, ini bukan majalah musik. Berarti? Korewa no zashi Ongaku no zashi dewa arimasen. Betul. Kore wa ongaku no zashi dewa arimasen atau ja arimasen. Betul. Selanjutnya, itu adalah buku sejarah. Oh, ini tadi sejarah itu bahasa Jepangnya rekishi. Diingat-ingat ya binasang. Rekishi. 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 Itu sejarah. Kalau buku tadi apa bahasa Jepang? Ayo, buku apa? Minasang ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya buku apa? Hong. Hong. Oke, kalau itu adalah buku sejarah. Jadinya? Sorewa no Rekishi no Hong des. Betul. So dewa rekishi no hong desu. Ya, waduh, keren-keren minasang bisa. Oh, senang banget. Oke, lanjut. Itu bukan buku matematika. Oke, matematika ada lagi Sugaku. S-U-U-G-A-K-U. Sugaku. Sugaku. S-U-U-G-A-K-U. Sugaku. Itu matematika. Nah, jadi kalau itu bukan buku matematika, bahasa Jepangnya jadi apa? sorewa sugaku hon dewa arimasen. Nah, so dewa sugaku no hon dewa arimasen atau ja arimasen. Itu yang jauh adalah kamus bahasa Inggris. Bahasa Inggris artinya apa, Sensei? Bahasa Jepangnya, sorry. Eigo. E-I-G-O. Eigo. Eigo. Bahasa Inggris ya. Jadi kalau itu yang jauh ya, itu yang jauh adalah kamus bahasa Inggris, jadinya Arewa Eigo no Hongo des. Jisho desu. Jisho desu. Oke. Jadi kalau di mix nih jawabannya, jadinya yang benar gimana? Arewa. Arewa. Sunggoku ya, Sunggoku. Eigo. Oh, sorry. Sumimasen. Sore wa eigo no kamus tadi Sunggoku ya? Bukan. Kamus itu depannya huruf J. Jishoku. Jisho. Oh, Jisho. Jisho. Jadi Jisho. bahasa Inggris kan eigo. Kamus Jisho. Kalau kamus bahasa Inggris berarti Eigo no Jisho. Eigo no Jisho. Eigo no Jisho, betul. Kalau seandainya itu adalah, tapi itunya jauh ya, bukan sore. Itu adalah Eigo no Jisho. Berarti Arewa Eigo no Jisho desu. Arewa Eigo no Jisho desu. Oke. Itu bukan kamus bahasa Jepang. Bahasa Jepang minasang udah tahu dong apa bahasa Jepangnya, bahasa Jepang. Apa? Nihongo. Betul, Nihongo. Kamus tadi apa? Jisho. Oke, kamus bahasa Jepang jadinya Nihongo Jisho. Nihongo no Nihongo no Jisho. Betul. Nihongo no Jisho. Itu bukan Nihongo no Jisho. Jadi bentuknya gimana? Itu jauh. Betul, itu jauh. Arewa Nihongo no Jisho dewa arimasen.
Jarimasen. Betul. Ade wa Nihongo no jisho ja arimasen atau de wa arimasen. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pola gramatikal selanjutnya. Ini banyak banget loh bab 2. Sekarang kita nanya, ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa nih gitu. Kata tunjuk yang dipakai masih sama, ada kore sore are. Jadi kore wa dare no, bendanya disebut deska misalnya. Kore wa dare no apa ya? Kasa deska misalnya. Dare itu apa sih? Minasang ada yang tahu nggak ya? Siapa? Betul, siapa? Udah ada judulnya juga ya, ini punya siapa? Oke, contohnya gini. Ini handphone siapa? HP siapa? Kore wa dare no sumaho desu ka? Handphone itu sumaho ya. Tapi ditulisnya pakai katakana sumaho. Sumaho. Dari kata smartphone tapi di singkat gitu. Jadi kalau di Jepangin nggak sumato phone gitu, tapi sumaho gitu. Kore wa dare no sumaho desu ka? Berarti ini HP siapa? Itu payung siapa? Sore wa dare no kasa desu ka? Oh, ya kesebut. Itu gunting siapa? Are wa dare no hasami desu ka? Hasami itu gunting ya, minasang. Hasami, gunting. Oke. Dare no, misalnya apa ya? Hong desu ka? Ini buku punya siapa? Dare no komputernya siapa? Dare no, ada lagi yang mau ngasih contoh dare no apa lagi ya? Coba. Dare no? Dare no Ayo. pen. Oh, betul. Desu ka? Dare no pen. Betul. Dare no pen ini pulpen siapa? Oke. Terus ada lagi yang mau ngasih contoh lain? Dari no kabang. Dare no kabang. Hai. Tasnya siapa? Kayak gitu ya. Sampai sini berarti udah mulai kebayang nih dikit-dikit. Nah, kita ngeluarin statement. Karena kan tadi kita ditanya nih, oh ini punyanya si Anu. Gitu. Kita ngeluarin statement kayak gitu. Ini adalah handphone milik Ara. Tadi kan pertanyaannya soalnya ini handphone punya siapa? Ini adalah handphone punyanya Ara. Kode wa Ara sang no sumaho desu. Gitu. Itu payung siapa? Oh, itu payungnya Rizka Sensei. Sode wa Rizka Sensei no kasa desu. Gitu. Oh, itu mah guntingnya si Salsa. Are wa Salsa sang no hasami desu. Gitu. Jadi kata tunjuk selalu di depan, kodewa, sodewa, arewa. Sebut orang yang punya bendanya itu. Arasang misalnya, Rizka Sensei, Salsa-sang misalnya. Arasang punya apa? Oh, sumaho. Oh, berarti itu smartphone-nya atau handphone-nya punya Ara. Rizka Sensei punya apa? Kasa. Oh, berarti itu payungnya Rizka Sensei. Salsa-sang punya apa? Hasami. Oh, berarti itu guntingnya Salsa-sang. Gitu. Coba minasang bikin kalimat satu aja deh. Pakai pola yang kayak gini. Mau ditunjuk apa voluntary? Mau nyoba atau ditunjuk? Ya udahlah ya, kita bentuk negatif aja. Jadi kalau seandainya ini yang tadi kan dibilang ini handphonenya Ara, ini payungnya Rizka Sensei, ini guntingnya Salsa, misalnya gitu. Ternyata bukan, itu bukan handphonenya Ara. Kore wa Ara-sang no sumaho ja arimasen. Bukan, tuh bukan payungnya Rizka Sensei. Sode wa Rizka Sensei no kasa ja arimasen. Bukan, tuh bukan kameranya si Salsa. Kok kamera? Harusnya Hasami. Oke. Arewa Salsa-sang no kamera ja arimasen. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke rensho atau latihan ya. Latihan 4. Ini adalah pensil milik Lisang. Coba kalimatnya kira-kira gimana ya, Minasang? Ayo, ini adalah pensilnya Lisang. Kore wa
Isano su desu. Bentar. Kodewa, sorry, putus. Disang no Enpitsu desu. Hai, kodewa isang no enpitsu desu. Betul, karena enpitsu pensil. Pensilnya li gitu ya. Karena itu kan dalam bahasa Jepang, pensilnya dulu yang disebut, baru orang yang punya pensil. Sedangkan kalau bahasa Jepang, nama orang yang punya barangnya dulu yang disebut, baru barangnya. Jadi kebalik, isang no enpitsu desu. Betul. Ini bukan pensil milik pisang. Jadinya ayo, jadinya apa bentuk negatifnya? Kore wa li no enpitsu dewa arimasen. Kore wa isang no enpitsu ja arimasen. Betul. Selanjutnya, itu adalah dompet milik Andi Misang. Oke, dompet belum dapat ya. Dompet itu bahasa Jepangnya saifu. S-A-I-F-U. Saifu. Jadi kalau dompet punyanya Andi Misang, jadinya apa? Ayo apa jadinya bahasa Jepangnya? Sore wa Andini-san no saifu desu. Oke, sore wa Andini-san no saifu desu. Tuh, itu bukan dompet punyanya Andini. Jadi, sore wa inisan no saifu dewa arimasen. betul, sore wa Andini-san no saifu dewa arimasen atau ja arimasen. Nggak apa-apa, sama aja kok. Mau dewa arimasen, ja arimasen sama. Itu yang jauh adalah gunting. Tadi kayak udah kesebut deh gunting. Milik Liasang. Itu yang jauh ya, berarti bahasa Jepangnya? Are. Betul. Are wa sano hasami desu. Ya, betul. Are wa Liasang no hasami desu. Itu bukan gunting punyanya Liasang. Jadi, Are wa lisan no hasami dewa arimasen. betul. Are wa Liasang no hasami dewa arimasen atau ja arimasen. Betul. Sekarang kalau dari bahasa Jepang kita ke bahasa Indonesia. Kore wa miyasang no zashi desu. Jadi bahasa Indonesianya kore wa miyasang no zashi desu. Ini kamus Mia. Ini adalah majalah. Zashi adalah majalah ya. Ini adalah majalah milik Miyasang. Nah, fungsi dari partikel no di antara Miyasang dengan Zashi artinya adalah milik, punyanya gitu loh. Nya. Miyasang no Zashi, majalahnya Mia. Itu biar kita gampang aja paham. Tapi kalau diartikan secara baik dan benar, no itu milik. Miyasang no Zashi berarti majalah milik Miyasang. Itu kalau di kita bahasa sehari-hari ya Miyasang no Zashi, majalahnya Mia gitu. Oke, jadi itu fungsi partikel no udah nemu nih tadi wa adalah terus no punyanya, milik gitu. Untuk barang ya, itu fungsi untuk kepemilikan partikel no. Selanjutnya, kore wa Miyasang no Zashi ja arimasen. Berarti ini bukan majalah Mia. Betul, ini majalah milik Miyasang. Betul, ini bukan majalah milik Miyasang. Itu seneng terharu. Oke. Lanjut. Sore wa Leo-sang no megane desu. Ayo, megane. Megane adalah barang yang sedang dipakai sensei hari ini. Di wajahnya sensei hari ini. Kacamata. Megane artinya kacamata ya.
Jadi kalau so dewa Leo sang no megane desu. Artinya Itu adalah kacamata milik Leo. Leo-san. betul, itu adalah kacamata milik Leo sang. So dewa Leo sang no megane ja adimasen. Atau so dewa Leo sang no megane dewa adimasen. Itu bukan itu bukan kacamata Leo-san. Bukan. Iya betul, itu bukan kacamata milik Leo sang atau itu bukan kacamatanya Leo kalau di kita bahasa sehari-harinya kayak gitu. Oke, arewa Boni sang no kabang des. Boni itu nama kucing. Oke, arewa Boni sang no kabang des berarti artinya apa nih? Itu tas Hah? milik Boni-san. Iya, itu adalah tas Itu adalah. milik Boni. Tuh, karena ada wa ya di situ. Arewa Boni sang no kabang dewa arimasen atau ja arimasen. Berarti itu bukan tas milik Boni sang. Sampai latihan 5 minasang ada yang mau ditanyain? Jam berapa sekarang? Oke, 5 menit lagi kita dapat apa? Materinya masih banyak. Oke, lanjut kita ke pola selanjutnya udah mulai kompleks kan. Nah, ketemu deh kata tunjuk baru. Tadi minasang udah belajar kata tunjuk itu kan ada kore, ada sore, ada are. Sekarang kata tunjuk ada yang baru nih. Kono, sono, ano. Udah mulai. Tadi barusan kore, sore, are aja belum ngeh. Sekarang tambah lagi kono, sono, ano. Bedanya apa? Oke, nanti akan ketemu. Mau dibahas dulu, nanti balik lagi ke bumpo, atau kita ngebumpo dulu, baru dibahas perbedaannya. Boleh, silakan lanjut. Ayo kalau minasang, mau bumpo dulu atau bahas dulu? Mau bumpo dulu? Apa? Bungku apa? Enggak, mau belajar grammar ini dulu, sorry. Atau mau dibahas dulu perbedaannya apa? Grammarnya dulu aja. Oke, grammar dulu aja, oke. Sembari nerawang ya, sesekali kita nerawang-nerawang dulu, oke. Contohnya gini, HP ini milik siapa? Kalau pola grammar yang tadi, ini HP siapa? Sedangkan untuk pola grammar yang ini, HP ini milik siapa? Yang satu, yang sebelumnya nih, yang belajar tadi sama minasang, kata tunjuknya di depan dulu. Sama aja sih. Maksudnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata tunjuknya di depan. Sekarang bendanya yang di depan. Kono sumaho wa dare no desu ka? HP ini punya siapa? Sono kasa wa dare no desu ka? Payung itu punya siapa? Kenapa Hasami? Kamera wa dare no desu ka? Jadi kamera itu milik siapa? Pelan-pelan. Oke. Akhirnya kita ngasih tahu dong karena ditanya, itu kamera punya siapa? Oh, kameranya tuh punya si Anu. Handphone ini punya saya. Kono sumaho wa watashi no desu. Kono sumaho wa watashi no desu. Oh, HP ini punya gue. Gitu. Sono kasa wa Rizka sensei no desu. Oh, payungnya punya Rizka sensei. Ano hasami wa Salsa sang desu. Oh, guntingnya punya si Salsa. Gitu. Oke, pelan-pelan udah mulai. Sedangkan kalau barang ini tuh bukan miliknya Salsa misalnya, atau barang ini bukan punya Rizka Sensei misalnya. Handphone ini bukan milik saya. Kono sumaho wa watashi no ja arimasen. Handphone ini bukan milik saya. Sono kasa wa Rizka Sensei no ja arimasen. Payung itu bukan milik Rizka Sensei. Ano hasami wa Salsa sang no ja arimasen. Jadi gunting itu bukan milik Salsa. Bedanya apa? Nah, ini dia. Yang belakangnya re, si kore, sore, are, itu dia selalu setelahnya, setelah kata kore, setelah kata sore, setelah kata are, itu dia diikuti partikel wa.
Habis partikel wa apa? Diikuti kata benda. Lebih spesifiknya apa? Orang yang punya barang itu. Sedangkan kono sono ano, setelahnya dia nggak pakai partikel wa. Langsung ditempel sama kata benda lebih spesifik barangnya. Sebelum ditutup dengan si adalah kacamata milik Arasang. Korewa langsung kan habis kata kore ditempelin partikel wa. Arasang no megane desu. Jadi habis partikel wa urutannya habis partikel wa itu adalah orang yang punya barang itu. Habis itu baru deh barangnya disebut. Gitu, baru ditutup dengan des. Nah, kalau kono sono ano, contohnya kacamata ini milik Arasang. Kono megane. Jadi habis kata kono atau habis kata sono atau habis kata ano langsung ditempelin bendanya. Baru deh dikasih partikel wa. Jadi posisinya agak ketuker ya di sini. Kalau yang kore sore are dikasih partikel wa dulu, terus sebut orang yang punya bendanya, habis itu tambahin partikel no, sebutin bendanya dengan. Sedangkan untuk contoh yang kono sono ano, kono habis setelah kono sono ano bendanya, baru partikel wa. Habis itu siapa nih yang punya barangnya? Sebelum ditutup dengan des, kasih partikel no. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya mau jawab korewa arasang no megane nggak apa-apa. Kalau mau kono megane arasang no des nggak apa-apa. Perbedaannya untuk kore sore are fungsinya lebih ke menekankan kata tunjuknya. Ini loh, ini tuh kalau orang Sunda ya biasanya kan tuh gitu. Ini tuh kacamatanya Ara gitu. Ini tuh kacamatanya Ara itu kalau pakai kore sore are. Meanwhile, kalau pakai kono sono ano, kita nekanin kacamata gitu. Kacamata ini mah punyanya Ara gitu. Kalau nuansa kalau dalam ya percakapan kayak gitu. Bedanya di situ. Oke, sampai sini udah ngerti perbedaannya, Minasan? Sudah. Udah belum? Oke. Latihan ya, terakhir ya. Karena udah jam nanti deh sekali mau. Iya, udah lewat 2 menit. Oke. Kita latihan. Pensil ini milik Lisang. Jadi kalau pakai pola yang tadi, itu gimana? Kono lisan. Kono empitsu wa Oh iya. Lisang des. Lisang Oh, des. no des. Tuh. Kono empitsu wa isang no des. Betul. Udah pada pintar, aku terharu. Oke, selanjutnya. Pensil ini bukan punyanya Lisang. No empitsu wa dewa arimasen. Betul. Arimasen. Kono empitsu wa isang no ja arimasen atau dewa arimasen. Tuh. Dompet itu milik saya. Itu dompet gue gitu kalau di bahasa sehari-hari. Dompet itu miliknya gue tuh gitu. Jadi Kono. No saifu. Sono saifu. Saiko. Sono Sono saifu. Betul. Anat no des. Watashi Watashi no des. Betul. Sono saifu wa watashi no desu. Watashi saya ya. Oke. Udah pada bisa, aku terharu. Kalau hiragana kita bisa pelan-pelan, Minasang belajar bareng. Yang penting kalau conversation-nya tuh langsung gitu. Lanjut. Dompet itu bukan punya saya. Bukan dompet gue tuh. Gimana? Kono saifu wa watashi no dewa arimasen. Betul. Sono saifu wa watashi no dewa arimasen atau
arimasen. Betul. Gunting itu punyanya Liasang. Itu guntingnya punya Lia gitu. Kono gunting Itu jauh. wa lisan no des. Sono. Saya nggak tahu bahasa Jepangnya gunting. Tadi gunting udah kesebut sih. Oke. Lupa. Oke. Heeh. Ano hasamiwa karena kan itu jauh ya. Ano hasamiwa Liasang no desu. Oh, itu punyanya apa tuh guntingnya Lia gitu. Tapi itunya jauh. Ano. Jangan lupakan ano minasang, jangan lupakan are minasang. Gunting itu bukan punyanya Liasang. No Jadi Asano Dewa Arimasen. ano hasami wa Liasang no ja arimasen atau dewa arimasen. Terakhir, kenapa belum diganti angkanya Anda? Kono sumaho wa Aldi-san no desu. Smartphone itu milik Aldisan. Ini kan kono, oke? Kono tuh ini, kono. Oh, handphone ini punya Aldi-san. Handphone ini milik Aldisan. Kono sumaho wa Aldi-san no ja arimasen. Handphone ini bukan milik Aldisan. Oke, handphonenya bukan punya Aldi gitu ya kalau bahasa sehari-hari kita. Sono nuigurumi. Nuigurumi itu boneka, tapi boneka bukan boneka kayak Barbie atau boneka yang manusia bukan, tapi dia boneka hewan yang lucu-lucu kayak boneka bebek, boneka panda, boneka beruang. Itu nuigurumi ya. Kosakata baru Mas. Sono nuigurumi wa minisang no desu. Berarti boneka itu betul. Boneka itu siapa bacanya? Punyanya mini. Oh milik mini sang des. Milik mini. Boneka. Betul. Boneka itu milik mini sang. Milik mini sang. Sono nuigurumi wa mini sang no ja arimasen. Berarti itu bukan milik mini sang. Betul, boneka itu bukan punyanya Minisang. Omuraisu, tahu kan omurice? Omurice. Wah, borasang no desu. Makanan itu punya Borasan. Punya siapa? Borasan. Iya, omurice itu punyanya Bora. Jangan dimakan ya, nggak ada yang canda. Omuraisu wa borasang no ja arimasen. Berarti bukan milik Borasan. Betul. Omurice itu bukan punyanya Borasang. Ijo deh. Sebenarnya ada satu lagi, tapi itu buat PR aja kali ya, Minasang. Buat PR aja ya. Ada satu slide lagi, tapi buat PR aja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, berarti selamat menunggu PR. Di sini jujur ya, saya mau pesan aja Minasang belajar ya. Belajar banyak-banyak review. Yuk hiragananya sama-sama kita belajar bareng-bareng. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa tanya di grup ya. Insya Allah Sensei bakal jawab. Ya. Semangat ya belajarnya Minasang. Paham banget tuh bahasa Jepang susah. Aku paham Minasang, aku paham. Tapi ini semua demi kebaikan Minasang. Minasang pasti punya mimpi kan? Mau ke Jepang misalnya, ya kan? Atau mau punya pacar orang Jepang misalnya. Ya Minasang pasti punya target kenapa yang ngebikin Minasang akhirnya belajar bahasa Jepang kan ya. Jadi ketika Minasang udah mulai, gue capek, gue bete, apa sih nih hiragana gue nggak ngerti. Coba diingat-ingat lagi mimpinya Minasang, pengen apa nih sama Jepang. Even itu cuman, gue pengen bisa nonton anime without subtitle. Gue pengen bisa nonton anime gak pakai subtitle. Itu udah bagus banget, itu udah motivasi yang bagus banget. Jadi diingat-ingat lagi ya Minasang, tolong banget. Ya Minasang, yoku gambatta da yo ne. Kyo wa Minasang. Oke, Sensei.
Semangat Baik, ya, Minasang. Arigato. Sang, terima kasih. Iya, Mas, Dorita, Oke, kelas ini Arigato, saya Sensei. izin akhiri ya.